أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. Udah jam 3, waktu sahur tiba. Ayo para warga, kita bangun semua. Ayo kita sahur sebelum imsak tiba. Kalau nggak puasa kita nggak dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya, jadi kami dari kelompok 2 yang bernama Ira Wahyuni, kemudian saya sendiri Amhar Muktin, dan terakhir yaitu Saudari Suci Ramadhani. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai model pengembangan ADI. Adapun yang akan menjadi pemateri pertama pada kesempatan kali ini yaitu Saudari Ira Wahyuni. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Saudari Ira Wahyuni. Tafadhal masykurul majura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Wahyuni dari kelompok 2 NIM 2400073010005 akan membahas terkait pengertian model pengembangan EDI dan salah satu tahapannya yaitu analisis. Baik, adapun latar belakang dari pembahasan kali ini yaitu penelitian dan pengembangan atau research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektivitannya. Mengembangkan setiap unsur pembelajaran sangat penting untuk memperoleh hasil yang efektif, baik kepada siswa maupun guru. Salah satu jenis model penelitian dan pengembangan adalah model pengembangan EDI yang merupakan model pengembangan yang berorientasi pada sistem, di mana EDI ini digunakan dalam konteks perancangan pengembangan program pembelajaran yang efektif. Model pengembangan ini terdiri dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, adapun rumusan masalah yaitu yang pertama terkait apa itu pengertian dari model pengembangan EDI, yang kedua bagaimana tahapan model pengembangan EDI, yang ketiga apa saja kelebihan dan kekurangan dari model pengembangan EDI. Adapun manfaat penulisan yaitu yang pertama bagi penulis, di mana untuk menambah pemahaman yang lebih mendalam tentang model pengembangan EDI, meningkatkan keterampilan analisis dan kemampuan menyusun argumen berdasarkan data dan literatur yang relevan. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk menyumbangkan pemikiran dalam bidang asesmen
dalam model pengembangan EDI. Bagi pembaca yang itu untuk memperluas wawasan tentang pengertian atau definisi dari model pengembangan EDI, menambah pengetahuan tentang tahapan atau fase model pengembangan EDI, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan model pengembangan EDI. Selanjutnya manfaat bagi akademik yaitu menambah hasanah keilmuan terkait pengertian atau definisi dari model pengembangan EDI, menambah pengetahuan tentang tahapan fase model pengembangan EDI serta mengetahui kelebihan dan kekurangan, dan menjadi sumber data dan kajian yang dapat digunakan dalam diskusi akademik mengenai model pengembangan EDI ini. Baik, pembahasan pertama yaitu apa itu model pengembangan EDI. Jadi, model pengembangan EDI ini merupakan model pengembangan yang berorientasi pada sistem, di mana model pengembangan EDI ini digunakan dalam konteks perancangan pengembangan program pembelajaran yang efektif menurut Molenda tahun 2003. Jadi model pengembangan EDI, maksud dari model pengembangan EDI yang berorientasi pada sistem ini adalah salah satu model pengembangan yang pendekatannya mengikuti proses yang lebih terstruktur, sistematis dan berulang dalam merancang produk atau program, contohnya dalam sebuah pembelajaran. Nah, penelitian lain yaitu Laipaka tahun 2017, Dewi dan kawan-kawan tahun 2022, Fadilah dan kawan-kawan tahun 2024, dan Latif 2022 yang menyebutkan bahwa model pengembangan EDI ini dapat digunakan dalam salah satunya yaitu mengembangkan e-learning atau pembelajaran berbasis elektronik dengan memastikan konten digital dikembangkan sesuai dengan standar teknologi pembelajaran. Nah, pengembangan EDI ini melalui beberapa siklus. Nah, melalui siklusnya ini akan terus berulang. Pengembangan dan penyempurnaan materi ajar berbasis digital akan lebih interaktif dan efektif. Oleh karena itu, pengembangan EDI ini dianggap dapat digunakan ketika penelitian yang membutuhkan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam merancang suatu program pembelajaran. Oke, yang kedua adalah tahapan model pengembangan EDI. Jadi, model pengembangan EDI ini adalah melibatkan tahap-tahap pengembangan model dengan 5 langkah atau fase dalam pengembangannya, yaitu analisis atau menganalisis, design, development, or production atau mengembangkan, implementation atau implementasi, dan evaluations atau evaluasi. Nah, di sini saya akan membahas terkait tahap pertama atau fase pengembangan pertama yaitu analisis atau menganalisis. Jadi dalam model pengembangan EDI ini yaitu analisis merupakan tahap pertama di mana menganalisis perlunya pengembangan produk, misalnya mengembangkan produk model pembelajaran, metode mengajar, media pembelajaran atau bahan ajar lainnya. Yang produknya ini baru dan menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan produk. Nah, menurut Profesor Branch, fase analisis ini mencakup 6 prosedur umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terkait validasi kesenjangan kinerja. Nah,
Validasi kesenjangan kinerja ini maksudnya adalah kita mengidentifikasi masalah utama dalam pembelajaran yang perlu diperbaiki. Nah, jadi kesenjangan kinerja ini ada perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang kita harapkan dengan kondisi yang nyata atau kondisi saat ini yang terjadi saat ini. Nah, misalnya dalam konteks pembelajaran ini berarti membandingkan apa yang harus dikuasai oleh peserta didik dengan apa yang sebenarnya mereka kuasai saat ini. Nah, hal ini penting karena jika tidak ada kesenjangan kinerja, maka tidak perlu atau tidak ada kebutuhan atau pembelajaran baru, atau kita tidak perlu ada pengembangan baru. Nah, tetapi jika ada kesenjangan, maka perlu dibuat program atau produk, misalnya dalam mengembangkan produk untuk mengatasi masalah yang ada. Nah, contohnya misalnya penelitian ingin mengidentifikasi siswa dalam memahami siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep pecahan. Nah, hal ini ada kesenjangan antara kompetensi yang diharapkan saat ini, yaitu jadi yang diharapkan itu adalah siswa ini bisa menghitung, bisa memahami atau menyelesaikan masalah tentang pecahan dengan benar dan dibandingkan dengan kompetensi aktualnya atau yang terjadi saat ini, di mana masih ada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep pecahan. Nah, itu adalah validasi mengenai begitu adalah validasi kesenjangan kinerja. Dan yang kedua yaitu tentukan tujuan instruksional. Nah, jadi pada fase ini di mana kita harus apa yang harus dicapai, misalnya apa yang harus dicapai peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Contohnya tadi ya tentang mengidentifikasi kesulitan siswa dalam memahami pecahan. Di situ setelah menggunakan produk, tujuannya itu adalah yang diharapkan itu siswa dapat tidak lagi mengalami kesulitan. Jadi siswa dapat yang diharapkan itu siswa sudah bisa setelah menerapkan produk tersebut misalnya menggunakan media interaktif, itu bisa yang diharapkan itu tujuannya adalah siswa bisa menjelaskan dan menyelesaikan masalah tentang konsep pecahan. Nah, yang ketiga atau bagian C yaitu konfirmasikan audiens yang dituju. Nah, kita harus menentukan atau mengidentifikasi siapa yang akan menjadi subjek kita. Nah, siapa yang akan misalnya dalam proses pembelajaran, siapa yang akan mengikuti pembelajaran, termasuk kita mengidentifikasi tentang karakteristik mereka, baik dari usia, tingkat pendidikan, gaya belajarnya bagaimana, dan latar belakang pengetahuannya bagaimana. Jadi kita semua harus mengetahui atau mengidentifikasi ini dulu audiens yang akan dituju. Nah, dengan mengidentifikasi ini, kita akan memahami karakteristik peserta didik sehingga dapat menyesuaikan metode apa dalam pembelajaran yang lebih efektif. Nah, yang
bagian D atau yang keempat itu adalah evaluasi hasilnya, identifikasi sumber daya yang diperlukan. Nah, jadi kita menganalisis di sini apakah ada sumber daya yang cukup, seperti adanya buku, apakah ada buku, teknologi tenaga pengajar untuk mendukung pembelajaran. Jika terdapat keterbatasan, nah ini diperlukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang kelima yaitu identifikasi sistem pengiriman potensial termasuk perkiraan biaya. Maksud dari ini identifikasi sistem pengiriman potensial itu adalah mengacu pada cara atau metode penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik. Nah, ini mencakup terkait media dan teknologi yang akan digunakan untuk mendistribusikan pembelajaran. Nah, tujuan dari identifikasi sistem pengiriman potensial ini adalah menentukan cara terbaik untuk menyampaikan materi agar lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik serta sumber daya yang tersedia. Nah, termasuk di sini ada pernyataan termasuk perkiraan biaya. Nah, ini maksudnya adalah kita harus merencanakan kira-kira biaya yang akan kita keluarkan. Misalnya kita bisa misalnya kita mengembangkan produk terkait modul digital. Nah, ini bisa kita perkirakan bahwa bisa gratis karena kita bisa menggunakan aplikasi seperti Canva atau Google Slide. Nah, selanjutnya misalnya jika kita ingin mengembangkan produk yang menggunakan aplikasi yang berbayar, nah ini kita harus perkirakan biaya. Nah, yang terakhir yaitu menyusun rencana manajemen proyek. Dalam tahap analisis ini adalah kita harus menyusun jadwal dan strategi agar pengembangan pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Jadi itu adalah fase analisis yang mencakup 6 prosedur umum. Nah, dengan menggunakan fase ini atau prosedur dari analisis ini, penelitian ini akan berhasil dalam mengidentifikasi sebuah masalah, kebutuhan, sumber daya, dan strategi pengembangan produk untuk meningkatkan pemahaman siswa. Nah, jika tahap analisis ini dilakukan dengan baik, maka tahap selanjutnya itu yaitu desain, development, implementasi, dan evaluasi itu bisa berjalan dengan efektif. Baik, itu adalah pembahasan terkait tahap pertama dari model pengembangan EDI, yaitu analisis, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Terima kasih. Langkah selanjutnya dari model pengembangan ADI adalah desain atau melakukan desain. Tujuan dari fase desain ini adalah untuk memverifikasi performa yang diinginkan dan metode pengujian yang sesuai. Jadi intinya di fase desain ini kita mendesain, menyusun hal-hal yang akan kita lakukan selama pembelajaran berlangsung. Kemudian kita menentukan metode pengujian atau metode tes yang kita gunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Nah, adapun tahapan desain ini meliputi yang pertama yaitu menyusun daftar tugas.
Nah, pada tahapan menyusun daftar tugas ini, kita merancang hal-hal yang akan kita lakukan selama pembelajaran, mulai dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Kemudian yaitu menyusun tujuan kinerja. Tentunya dalam hal ini, kita di bidang pendidikan yang kita susun itu adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Kemudian bagian C yaitu menghasilkan strategi pengujian. Dalam hal ini, kita sebagai bidang pendidikan, kita menyusun tes atau ujian yang ingin kita gunakan untuk mengetahui kemampuan siswa. Apakah dia itu sudah memenuhi tujuan pembelajaran yang kita inginkan? Apakah tujuan itu sudah tercapai atau tidak melalui rancangan pembelajaran yang tadi kita susun. Kemudian yang keempat di sini yaitu menghitung return on investment. Nah, di sini kita melihat apakah pembelajaran yang kita susun itu sudah baik atau tidak. Ya. Apakah dia itu siswanya itu menjadi lebih baik atau tidak. Jadi di sini return on investment ini berkaitan dengan keuntungan. Adapun return on investment atau ROI ini, kita melakukan perhitungan biaya yang kita lakukan untuk menyusun suatu produk. Kemudian kita melihat apa keuntungan yang kita dapat melalui produk tersebut. Jadi kalau misalnya anggaplah suatu negara itu dia itu sering mengundang seorang ahli kelistrikan misalnya dari luar negeri untuk memperbaiki suatu alat dengan biaya itu 1 miliar per tahun. Kemudian negara ini berpikir, bagaimana kalau kita adakan pembelajaran terkait materi yang digunakan untuk memperbaiki alat tadi ini. Kemudian biaya untuk mengadakan pelatihan tadi ini anggaplah misalnya 1 juta atau 10 juta misalnya. Kemudian peserta ujian yang ikut dalam pelatihan tersebut nanti akan dipekerjakan oleh negara dengan gaji 10 juta. Nah, tentunya negara tadi ini mendapatkan untung. Yang tadinya dia harus mengeluarkan 1 miliar per tahun menjadi 10 juta per tahun. Ya kan, kalau misalnya dia mempekerjakan orang yang lulus dari pelatihan tadi ini. Nah, tentunya kalau kita dalam bidang pendidikan matematika itu tidak terlalu diperhatikan. Tidak terlalu diperhatikan keuntungan yang berkaitan dengan uang. Ya. Keuntungan yang kita lihat itu berkaitan dengan apakah siswa itu menjadi lebih pintar atau tidak dalam materi yang kita ajarkan. Apakah siswa itu dapat mencapai tujuan atau tidak? Yaitu yang kita lihat dari return on investment ini, ya. Langkah selanjutnya dari model ADI yaitu development atau mengembangkan. Nah, tujuan dari fase pengembangan atau develop ini adalah untuk menghasilkan dan memvalidasi sumber belajar yang dipilih. Hasil dari fase ini adalah serangkaian sumber belajar yang komprehensif, mencakup semua konten, strategi instruksional, rencana pelajaran, media pendukung untuk
media pendidikan untuk mendukung model pembelajaran, petunjuk rinci, dan sebagainya. Adapun tahapan develop ini meliputi yang pertama yaitu menghasilkan konten. Jadi apa yang dipelajari oleh siswa, ya. Misalnya kita mengembangkan modul trigonometri misalnya yang akan dipelajari oleh siswa gitu. Kemudian yang kedua yaitu memilih atau mengembangkan media pendukung. Jadi kita bikinkan media yang akan kita gunakan untuk membantu siswa itu belajar PowerPoint kah, atau mungkin video pembelajaran kah, atau media-media lainnya yang bisa kita gunakan untuk membantu pembelajaran kita. Kemudian bagian 3 yaitu mengembangkan panduan untuk siswa. Kemudian yang keempat, mengembangkan panduan untuk guru. Jadi baik siswa maupun guru itu sama-sama ada panduannya. Kemudian melakukan revisi formatif. Jadi hal-hal yang tadi kita kembangkan ini, produk yang tadi kita kembangkan mulai dari modul ajarnya, LKPD-nya, videonya, presentasinya, ya kita cek apakah itu sudah betul atau tidak. Kalau misalnya masih ada kesalahan, ya kita revisi sampai kita yakin tidak ada kesalahan lagi. Kemudian terakhir yaitu melakukan uji coba atau yang kita sebut juga dengan pilot test. Kemudian langkah keempat yaitu adalah implementasi atau mengimplementasikan. Nah, pada tahap ini adalah penerapan produk dalam model penelitian pengembangan ADI. Dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang dibuat atau dikembangkan. Jadi di sini kita terapkan hal-hal yang tadi kita buat, rancangan pembelajaran yang tadi kita buat di dalam pembelajaran. Jadi tahap implementation ini bertujuan agar guru mempersiapkan lingkungan belajar serta melibatkan siswa secara baik dan aktif dalam proses pembelajaran. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam tahapan implementation di sini meliputi mempersiapkan guru dan mempersiapkan siswa. Jadi dalam tahap implementation ini harus ada guru dan siswa yang menerapkan model atau produk yang tadi kita bikin. Oke, baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Suci Ramadhani. Tafadhal maskuran maju. Baik, selanjutnya akan kita bahas mengenai tahap kelima dalam model pengembangan ini, yaitu evaluate atau tahap evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini, itu bertujuan untuk menilai kualitas produk dan proses pengajarannya. Nah, tahap ini itu memiliki 3 prosedur umum. Yang pertama, penentuan kriteria evaluasi. Jadi sebelum kita lakukan evaluasi, itu harus kita tentukan dulu kriteria seperti apa yang akan kita evaluasi. Kemudian, pemilihan alat evaluasi. Nah, alat evaluasi seperti apa yang baik untuk kita gunakan dalam mengevaluasi produk tersebut. Nah, baru kemudian yang ketiga kita lakukan pelaksanaan dalam mengevaluasi. Nah, hasil dari tahap ini itu merupakan suatu rencana evaluasi atau ringkasan yang akan menguraikan bagaimana tujuan, bagaimana alat yang akan kita gunakan mengumpulkan data, serta waktu yang akan kita pakai
Nah, dalam hal ini, itu guru akan berfokus pada pengukuran tentang rencana evaluasi selama proses pembelajarannya bersama siswa. Nah, tahap evaluasi pada model EDI ini itu memiliki langkah pengembangan sepanjang waktu. Artinya, setiap langkah yang sudah kita lewati di awal itu sebenarnya harus kita lakukan evaluasi. Seperti itu untuk memperoleh umpan balik dengan tujuan mengembangkan materi pengajaran ini lebih lanjut. Nah, jadi em, pada tahap evaluasi pada model pengembangan ini itu sebenarnya bersifat berkelanjutan. Jadi dia tidak stop di situ. Karena fasenya yang terus berputar sehingga di sini tuh guru memiliki peran penting dalam mengukur keberhasilan rencana evaluasinya yang melibatkan siswa. Nah, serta bagaimana kemudian hasil evaluasi ini itu akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dalam model pengembangan EDI. Nah, sebelumnya model pengembangan ini telah digunakan oleh para peneliti sebelumnya, di mana penelitian-penelitian sebelumnya itu telah mengungkap mengenai apa saja kelebihan dan kekurangan pada penggunaan model pengembangan EDI ini. Nah, Harifah dan kawan-kawan tahun 2023, Nur Hikmah dan kawan-kawan tahun 2023, dan Zuhro tahun 2022 itu menyebutkan secara umum model pengembangan EDI ini memiliki kelebihan di mana model pengembangan ini bersifat sederhana dan terstruktur. Jadi model desain ini itu mudah digunakan dan dipahami oleh guru maupun peneliti karena dia sudah terstruktur dengan sistematis. Nah, selain itu, komponen dari model pengembangan EDI ini juga saling berkaitan. Jadi, kelima komponen ini itu harus kita gunakan secara berurutan. Jadi, tidak bisa produk tersebut itu kita implementasi dulu, baru kita decide. Jadi, dia harus sesuai dengan tahapnya. Walaupun dengan dia terus berputar, tapi dia harus sesuai dengan tahapnya. Dia tidak boleh melompati tahap-tahap tertentu dalam suatu pengembangan. Nah, selanjutnya penelitian sebelumnya juga mengungkap bahwa model pengembangan EDI ini memperhatikan perkembangan ranah kognitif, afektif, juga psikomotor pada siswa. Nah, selain itu, model ini juga bersifat konsisten dan reliabel, sehingga model ini itu tidak akan berubah-ubah, dan hasilnya bisa kita percaya. Model ini yang saling ketergantungan satu sama lain ini juga tidak bisa kita pisahkan gitu. Jadi dia akan terus saling bergantung
seperti mulai analisis ke tahap selanjutnya sampai ke tahap evaluasi itu akan saling bergantung. Karena hasil evaluasi ini kemudian akan kembali ke tahap pertama, di mana akan kita analisis kebutuhannya. Nah, seperti itu. Adapun kekurangan yang diungkapkan oleh peneliti terdahulu mengenai penggunaan model pengembangan EDI ini terdapat pada waktu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan model ini itu sebenarnya sangat menghambat peneliti karena suatu proses penelitian yang membutuhkan membutuhkan ruang, membutuhkan waktu, biaya, dan lain sebagainya itu akan sangat menghambat jika pengembangan suatu modelnya itu butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan proses penelitian ini itu dibatasi seperti itu. Jadi untuk pengembangan yang memerlukan waktu terlalu lama itu akan menjadi salah satu kekurangan dari model pengembangan ini. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai selanjutnya adapun kesimpulan dari model pengembangan EDI ini, di mana model ini merupakan suatu model pengembangan yang berorientasi pada sistem. Jadi model pengembangan EDI ini itu biasanya kita gunakan dalam konteks perancangan serta pengembangan proses pembelajaran. Jadi dia itu kita gunakan untuk mengembangkan proses pembelajaran agar proses pembelajaran di kelas itu lebih efektif. Nah, 5 tahapan dalam model EDI ini yakni analisis, selanjutnya design, kemudian develop, implementation, dan evaluation. Ini saling memberi saling ketergantungan satu sama lain. Jadi tanpa adanya analisis maka kita tidak bisa mendesain apa-apa saja kebutuhan dari siswa. Tanpa desain maka kita juga tidak bisa melakukan proses pengembangan dari desain tersebut. Nah, apabila kita tidak bisa mengembangkan, maka tidak ada produk yang bisa kita implementasikan. Nah, hal-hal seperti ini itu membuat model pengembangan ini itu saling bergantung satu sama lain antara fase pertama sampai fase terakhir. Nah, adapun kekurangannya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk penggunaan dengan jangka waktu yang lebih lama ini menjadi salah satu penghambat dalam proses penelitian. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami. Selanjutnya,
saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Jadi itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan terkait dengan model pengembangan ADI. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang tadi kami sampaikan. Nah, kesimpulannya, model pengembangan ADI merupakan model pengembangan yang berorientasi pada sistem. Model pengembangan ADI digunakan dalam konteks perancangan pengembangan program pembelajaran yang efektif dengan tahapan yang terdiri dari 5 fase, yaitu analisis, design, develop, implementation, dan evaluation. ADI memiliki kelebihan pada sifat yang konsisten, dapat dipercaya, dan saling ketergantungan. Sedangkan kekurangannya terletak pada tahap analisis yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya kira itu saja materi yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.